Nah, ini kan petunjuk. Al-Quran itu harus direnungkan terus dianalogikan ke dalam keadaan-keadaan saya. Oh, ternyata orang kalau kehilangan energi itu bisa mendapatkan kesulitan-kesulitan, pada akhirnya ketidaknyamanan. Orang beriman apapun keadaannya Mas Toto, nyaman. Punya duit bersyukur alhamdulillah, sederhana pagi sore. Nggak punya duitnya lagi cekak, lagi pas-pasannya, sudah dinikmati lah. Indomie goreng plus telur. Nikmat tadi, nikmat. Ya baris, nikmat aja, stabil. Ya Mas Arif, iman itu bikin hidup stabil. Tapi kalau godaannya 300 juta gimana Pak Ustaz? Waduh, itu berat jawabannya. Jangan digoda, jangan digoda. Tak kuat. Pak Mandra, lanjut. Ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Sumum, mereka tuli terhadap kebenaran. Hukmun, bisu untuk menyampaikan kebenaran. Umyun, buta, tidak melihat kebenaran. Wahum, maka mereka layar jiun, tidak dapat mereka kembali keluar dari kesesatan. Baik, ini bukan cacat fisik, akan tetapi diberikan penjelasan oleh para ulama rusaknya fungsi hati dan akal. Jadi orang munafik itu orang yang bukan cacat secara fisik, namun rusaknya fungsi hati dan akal. Hanya ingin kesenangan atau kemewahan yang sesaat. Karena mereka sudah menolak, akhirnya mereka layar jibur, tidak bisa keluar dan kembali dari kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau apa? Terang kena. Ya silakan. Ini walaupun muslim sholat gitu, tapi munafik ada ya, juga muslim. Namanya casingnya. Munafik yaitu ada sifat-sifatnya, ada yang berat, ada tentunya yang kelas-kelas ringan lah. Sifat munafik yang kelas ringan di antaranya adalah kata Rasulullah, tanda munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji mengingkar, kalau dikasih amanah berkhianat. Yaitu termasuk ini sebagian aja. Yang paling berat ya kayak gini, ngaku beriman tapi kafir. Nah kalau orang sholat tapi nipu bagaimana? Ya termasuk kena sifat, tapi ya masih kena penyakit munafik. Kalau yang sholat cuma titip absen, Ustaz. Itu ada statusnya. Mantauka thalatha jumu'atin itu di qalbi. Siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali tanpa uzur, maka akan ditulis sebagai orang munafik. Nggak bertobat, tulis, berarti itu kan berbahaya. Berarti batal keislaman ya, mesti syahadat lagi apa ya? Kalau ke arah sononya, kalau masih syahadat ya masih Islam lah, akan tapi penyakitnya sudah kena stadium itu, bahaya itu, ya bahaya. Baik, itu kalau dia nurut tanpa ada penolakan, itu berarti dia berdosa. Tapi kalau karena maksud saya sukarela, senang ini pas aku malas Jumatan kok atasan kayak gini, wah itu berdosa itu. Tapi kalau dia sebenarnya menolak, terus belum punya pilihan kerja di tempat lain, lalu bagaimana? Silakan dibuka surah An-Nahl. Surah apa? An-Nahl, surah yang ke-16. Surah yang ke-16. Surah yang ke-16. Surah saya ntar saya cari ayatnya 106 ya, 106. Man kafara billahi min ba'di imani, halaman 279. Baik, Mas Toto baca terjemahnya aja. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemuliaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemuliaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ya, Mas Toto, misalnya, kamu gak usah sholat Jumat 2 kali, toh masih ada yang ketiga, ya kan? Ketika kamu Jumatan, nah Mas Toto, wah pas ini, ya. Nah itu melapangkan, nah itu nanti akan mendapat. Tapi kalau dipaksa ya nggak apa-apa. Terjemah asbabun nuzulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang ketika hendak hijrah ke Madinah disiksa kaum musyrik Mekah. Ia dipaksa mencaci maki Rasulullah SAW dan memuji sesembahan mereka. Setelah lolos, ia menghadap Rasulullah SAW dan menjelaskan bahwa ia tidak bersungguh hati dalam melakukan hal tersebut. Ia masih memegang teguh keimanannya. Tuh,
Ini dalam kasus-kasus kehidupan banyak yang terjadi. Ini kemarin saya ditanya oleh seorang dokter lulusan UI, rumahnya di Kelapa Gading Solo, saya diundang, gimana? Jadi si calon ini sudah masuk Islam, tapi nanti kalau sudah menikah mau diadakan acara pemberkatan di gereja karena opa-opanya masih semuanya non muslim Kristen. Gimana nih Pak Ustadz? Saya bacakan nih ayat. Pas hari ternyata sononya malah udah nggak perlu ke gereja dan segala macam kayak gitu. Alhamdulillah. Yang penting kalau ada problem cari solusinya. Cari apa? Cari solusinya. Di pemberkatan paling kan cuma dikepret-kepret kayak gini kan, Bu. Nggak sih suruh mengucap haleluya kan nggak kan Bu, ya buka kayak gitu. Ya sudah, nih ayatnya. Akhirnya saya ternyata nggak perlu ke nggak perlu pemberkatan, soalnya udah nyadar. Iya, dia kan sudah mengalami ngapain pemberkatan di gereja. Ternyata sadar sendiri. Alhamdulillah. Ya Mas Soto ya, ini dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.